Saudara Presiden Prabowo Subianto menjadi keynote speaker pada konferensi tingkat tinggi APEC 2024. Di sela-sela KTT APEC, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Peru, Dina Boluarte. Informasi mengenai pelaksanaan KTT ke-31 APEC akan disampaikan reporter Arif Darmawan dan juru kamera Ruli Asworo dari Lima, Peru. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi waktu Peru. Saudara pemirsa, dari rangkaian konferensi tingkat tinggi APEC di Lima, Peru dapat kami informasikan bahwa pada hari kedua Presiden Prabowo di Lima, Peru ada sejumlah kegiatan yang telah dilakukan Presiden Prabowo sejak pagi hari. Setidaknya ada 3 agenda, yakni yang pertama pada pagi hari Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pertemuan digelar di salah satu ruangan di Swiss Hotel tempat Prabowo Subianto menginap. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga melakukan santap makan pagi bersama atau breakfast meeting. Dan dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Prabowo pada pemilihan umum Presiden 2024 dan juga PM Anthony menyatakan harapan agar kerjasama antara Indonesia dan Australia dapat lebih kuat dan erat di masa depan. Dan dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Australia, Presiden Prabowo juga pada 14 November 2024 melakukan kunjungan kenegaraan, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Peru di Istana Pemerintah Peru. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kenegaraan dan juga kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan MOU terkait dengan kerjasama di sejumlah bidang, termasuk membahas rencana kerjasama ekonomi komprehensif yang ditargetkan rampung dalam 6 bulan ke depan. Kemudian agenda terakhir pada hari ini adalah tadi Presiden Prabowo Subianto menjadi pembicara kunci di salah satu sesi APEC CEO Summit yang mengambil tema dampak investasi terhadap pembangunan. Dalam pidatonya di hadapan para CEO, Presiden Prabowo menekankan sejumlah hal, utamanya terkait dengan pemanfaatan teknologi, di mana Prabowo menyampaikan bagaimana pentingnya pemanfaatan teknologi, utamanya para pemimpin utama dunia agar teknologi dapat memberikan manfaat dan kemajuan penting bagi umat manusia. Dan berikut laporan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pembicara kunci atau keynote speaker dalam salah satu sesi APEC CEO Summit di Lima, Peru. Dalam forum bisnis paling prestisius di Asia Pasifik itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dengan tema dampak investasi terhadap pembangunan. Kehadiran Prabowo di forum tersebut disambut standing ovation oleh para pengusaha dan CEO yang hadir. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menekankan pada sejumlah poin, diantaranya pemanfaatan teknologi. Menurut Kepala Negara, dunia saat ini semakin kecil dengan perkembangan teknologi. Karenanya Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi agar dapat memberikan manfaat lebih luas dan kemakmuran bagi masyarakat dunia. Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan mengenai sumber daya alam Indonesia yang begitu besar dan mengajak para CEO untuk berinvestasi di Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Ketua Kadin Anindya Bakri. Presiden Prabowo dijadwalkan akan berada di Peru hingga 16 November 2024. Saudara, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Peru Dina Boluarte di sela KTT APEC 2024 di Lima, Peru. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Berikut laporannya.
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno di Lima, Peru pukul 14 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Pemerintahan Peru disambut upacara kenegaraan. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih atas sambutan luar biasa yang diberikan Presiden Peru. Kepala negara menjelaskan pertemuan ini untuk merayakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru. Presiden Prabowo menjelaskan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Peru menjadi momentum untuk peningkatan kerjasama yang lebih baik di masa depan. Dan momen itu dimanfaatkan Prabowo untuk mengundang secara resmi Presiden Peru untuk mengunjungi Indonesia. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin sepakat untuk mengadakan program pertemuan budaya dan ekonomi serta akan merampungkan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif dalam 6 bulan mendatang. The main points, we discussed cooperation in counter narcotics. We discussed our common grounds, our common positions on the international field. Both we are Pacific countries. We have an interest in the peace and stability in the Pacific area. Madam President, thank you very much once again. And thank you for the people of Peru for this great reception. Thank you very much. Sementara itu, Presiden Peru Dina Boluarte menyatakan pertemuan ini untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Presiden Dina memuji Indonesia sebagai negara multi etnis dengan keanekaragaman hayati seperti Peru. Pada tahun 2023, Indonesia menjadi mitra dagang terbesar ke-8 bagi Peru dan menjadi pasar yang menarik karena memiliki lebih dari 273 juta penduduk. Ya baik saudara, dapat kami informasikan juga bahwa pada hari ini masih ada sejumlah agenda yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Lima, Peru. Utamanya adalah mengikuti pertemuan para pemimpin ekonomi APEC, dialog informal, kemudian pertemuan pemimpin ekonomi APEC dengan APEC Business Advisory Council, kemudian pada hari terakhir, yakni pada tanggal 16 November, Presiden Prabowo akan menghadiri retreat bersama para pemimpin ekonomi APEC yang dilanjutkan dengan upacara penutupan konferensi tingkat tinggi APEC 2024. Demikian sementara yang dapat kami laporkan dari Lima, Peru. Kembali ke studio. Ya, demikian tadi informasi mengenai KTT ke-31 APEC langsung dari Lima, Peru. Reporter Arif Darmawan dan juru kamera Ruli Asworo, terima kasih, selamat kembali bertugas.